Ya pemirsa, karangan bunga terus didatangkan ke rumah duka di Rajak, Mekarsari, Kabupaten Tangerang, Banten. Keluarga pun sudah memakamkan almarhum Ilyas Abdurrahman. Bagaimana keadaan di sana? Kita sudah bergabung dengan rekan kami Yunike Swandi yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Yunike, bagaimana keadaan keluarga korban di sana? Ya, selamat siang Felicia dan juga Philip. Memang benar sekali bahwa kemarin baru saja terjadi insiden penembakan terhadap salah satu pemilik rental mobil di Tangerang, pemirsa. Dan dari kejadian tersebut ada 2 korban, yakni korban jiwa Ilyas Abdurrahman serta korban luka berat yaitu Ramli Abu Bakar yang sedang dirawat intensif di RSUD Tobat. Dan juga pemirsa, terkait dengan kronologi kejadian tersebut, saya akan mengajak pemirsa TV One untuk langsung berbincang bersama dengan Rizky Agam dan juga Agam Muhammad, yakni anak dari korban jiwa. Selamat siang Bang. Siang. Bang, sebelumnya kami turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Abang dan keluarga. Bang, mungkin boleh langsung diceritakan kembali Bang mengenai kronologi dari kejadian yang baru saja terjadi kemarin. Ya, jadi memang kejadian ini sangat disayangkan sekali ya. Mobil kami dari Makmur Jaya Rental Mobil telah dibawa kabur oleh salah satu penyewa ya, yang itu bernama Ajat Sudrajat. Dia awal mula menyewa itu di tanggal 31 selama 3 hari. Jadi kita SOP untuk rental mobil itu di awal kita pertanyakan dulu untuk sewanya berapa hari, estimasi dan tujuannya kemana. Si saudara Ajat ini mengaku 3 hari untuk menjemput mertua di Sukabumi. Namun pada saat tanggal 1, abang saya, Agam Muhammad, mengecek mobil tersebut melalui GPS. Ternyata ada beberapa alat yang sudah dicabut, GPS yang sudah dipotong ya. Jadi kita sudah berhubungan dengan tim untuk menarik mobil tersebut karena sudah ada indikasi yang tidak betul, tidak beres dari mobil tersebut. Jadi kita berangkat dari Rajek 7 orang untuk menarik mobil tersebut di daerah Saketi. Alhamdulillah mobil ketemu, cuma yang sangat disayangkan pada saat kita menarik mobil tersebut, mobil sudah dipindah tangankan ke orang lain, bukan dengan saudara Ajat lagi. Jadi kemungkinan mobil itu sudah digelapkan atau digadaikan ya. Yang saya sangat sayangkan lagi ternyata yang pegang mobil ini mempunyai senjata api dan bilang oknum dari TNI AL. Dia mengaku dari TNI AL ya. Itu sangat disayangkan sekali. Kita warga sipil, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Ditodong kita seperti pada saat pengambilan itu ditodong senjata. Lantas kita mundur dahulu, membiarkan mobil tersebut pergi dengan mobil Sigra. Jadi mobil tersebut memang sudah dikawal. Sudah dikawal dengan mobil Sigra. Sialnya mobil Sigra itu memang niat jahat ya ke tim rental kita. Jadi tim rental kita ada di belakang mobil Sigra itu. Jadi bukannya kabur, dia malah mundur mengenai tim kita sampai jatuh terkapar ya. 2 orang ditabrak dengan sengaja. Itu memang sialan sekali pengendara itu. Lalu dia pergi, kita cek di alat, dia pergi dari Jalan Carita ke Pantai Anyer ya, lewati jalan pantai situ. Kita mengikuti tapi sambil kita berpikir gimana caranya mengambil mobil tersebut, sedangkan kita sudah tahu mobil itu memiliki senjata api. Jadi kita mengejar sambil mencari tahu gimana caranya. Ternyata inisiatif kita mampir ke polsek terdekat karena memang kita ingin meminta perlindungan ya.
Tibalah di Pantai Anyar, si mobil Brio itu berhenti sekitar 15 sampai 20 menitan. Nah, kita cek, ternyata di situ ada polsek terdekat yang dengan kita itu Polsek Cinangka. Jadi kita datang baik-baik ke polsek, kita kasih tahu kronologinya, mobil kita dibawa, kita dari pemilik rental, mempunyai bukti-bukti kepemilikan seperti PBKB, STNK dan kunci serep. Kita kasih kronologi bahwa mobil kita ini sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api. Jadi ayah saya meminta tolong bantuan untuk mendampingan, tetapi sangat disayangkan sekali dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk meminta tolong untuk mendampingan, karena kita nggak bawa apa-apa, warga sipil ya. Terus juga maaf, bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya, nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu, tapi dari polsek situ sudah menelpon ke Kapolsek, tetap tidak dihiraukan. Maka dari itu, setelah gagal kita mendapatkan pendampingan, kita langsung mengejar lagi mobil tersebut. Setelah itu mobil tersebut jalan ke Jalan Cilegon memasuki tol. Tim abang saya kira mobil tersebut mau dibawa ke Lampung, Merak ya. Jadi kita siap-siap hubungi orang di Merak juga untuk memblokade mobil tersebut dari Army ya. Ternyata mobil tersebut tidak arah ke Lampung, ke Merak, dia masuk ke arah jalan tol Jakarta. Dari situ kita menghubungi Army ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, yang kebetulan kita sendiri tergabung di komunitas tersebut, pengusaha rental di Indonesia, meminta bantuan kepada Army untuk membantu pengambilan mobil tersebut. Jadi dibantulah 3 mobil ya. 3 mobil. 3 mobil. Ada 15 orang dari anggota Army Tangerang. Ada 15 anggota. Jadi kita bergerak. Ada yang jaga di tol Cikupa, ada yang jaga di tol Balaraja, dan satu lagi di Cikande. Ternyata mobil tersebut sudah melewati pos Cikande. Yang dari pos Cikande itu mengikuti kita bareng-bareng untuk mengejar mobil tersebut. Lalu pada saat di rest area 45, mobil tersebut masuk ke rest area tersebut. Jadi kita bareng-bareng ke rest area tersebut. Mobil sudah di Indomaret dan keadaan mobil sudah tidak ada orang. Tapi dari tim saya sudah melihat bahwa mobil orang yang bawa mobil Brio tersebut lari ke belakang samping Indomaret situ. Jadi langsung tertangkap ya, langsung didekap karena kita ingin menahan orang yang memegang senjata api tersebut. Tapi sialnya saya tidak tahu, orang-orang pun tidak tahu bahwa senjata api sudah tidak ada di Brio, namun sudah ada di mobil Sigra hitam yang di sampingnya. Ketika kita lagi mendekap si yang bawa mobil Brio itu, dari mobil Sigra dia membuka kaca, mengancam dan memodongkan pistol ke arah kita. Jadi terdengar sampai 4 atau 5 kali ya tembakan bertubi-tubi yang tidak tahu mengarah kemana, mengarah kepada kita semua. Akhirnya kita semua kabur, menyelamatkan diri. Saya yang memvideokan tersebut, saya minta tolong kepada orang-orang yang di SPBU, minta tolong mobil saya ada yang maling, dan saya mohon supaya tidak ada anggota yang terkena tembakan. Namun pada saat saya kembali lagi ke Indomaret, ternyata saya sudah melihat ayah saya bersimpuh darah, tergeletak, dan sudah tidak tertolong lagi ya. Lalu ayah saya dibawa ke RSUD, namun di perjalanan memang sudah tidak tertolong lagi dan meninggal pada saat itu juga. Seperti itu.
Bang Iki, Bang Agam, sekali lagi kami turut berduka cita atas kejadian tersebut. Semoga pelaku segera tertangkap dan menerima ganjaran yang dilakukan. Ya Felicia, Philip dan juga Persa TV One, itu dia tadi kronologi mengenai kejadian yang menimpa penembakan yaitu bos dari rental mobil di Tangerang pada kemarin subuh. Dan sampai saat ini juga pelaku memang belum tertangkap, namun kami masih akan mengupdate mengenai dengan informasi tersebut. Sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yuni Keswandi atas laporannya langsung dari kediaman korban penembakan bos rental mobil.